Sudah mulai. Baik. Jadi Pak, untuk gambaran saja bahwa kita semuanya insya Allah bagian daripada antrian yang pertama. Kita langsung masuk Raudhah dan bagian daripada sop pertama, yaitu sop belakang imam persis. Dan insya Allah apa yang kita lakukan di Raudhah, tentunya tadi kita sudah keluar pagar, sudah keluar masjid, boleh kita nanti sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, maka memperbanyak doa. Rasulullah SAW mengatakan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan mimbarku bagian daripada taman surga. Para ulama hadis mengatakan bahwa taman surga di sini yang dimaksudkan beberapa penafsiran. Di antara penafsirannya bahwa amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita doakan panjatkan di dalam raudhah ini akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bagaimana ketenangan, kenyamanan kita akan rasakan di tempat ini, sebagaimana kelak nanti kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman dan ketenangan. Dan yang ketiga, Bapak, bahwa raudhah ini kelak nanti akan diangkat di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi kesempatan luar biasa buat kita semuanya. Dahulu Rasulullah SAW tatkala keluar dari rumahnya itu langsung melihat banyak para sahabat belajar Al-Qur'an di situ. Ya, banyak yang bertalaki, saling mengajarkan satu dengan yang lain, sehingga Rasulullah mengatakan hadhihi raudhatun min riyadil jannah, inilah bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah raudhah nanti insyaallah kita akan diarahkan oleh polisi satu pintu, yaitu langsung belok kiri, itu adalah makam Rasulullah SAW. Makamnya di mana? Makamnya ada di jendela yang kedua, bukan jendela yang pertama. Ya, jadi ngucapin salamnya ketika di jendela kedua, di situ ada tulisan bahasa Arab. Huna assalamu ala Rasulullah. Di sini salamnya sama Rasulullah, yaitu jendela yang kedua, karena akan ada 3 jendela. Jendela pertama, jendela kedua, dan jendela ketiga. Gerbang. Ya, jendela itu ya, gerbang. Jendela rumahnya. Jendela rumahnya. Jadi ada bagian-bagian rumahnya yang keduanya. Dan Abu Bakar di sampingnya, sedangkan Umar bin Khattab di sampingnya. Setelah itu nanti kita akan keluar di sini. Syukur-syukur kita bisa keluar bareng-bareng. Kalau enggak nanti bisa menunggu di bagian depan sini. Kalau ada yang kebelet ataupun yang mau langsung ke hotel, bisa langsung ke hotel ya. Artinya kita sudah melakukan daripada hal yang kita inginkan berada di Raudhah. Semoga kita semuanya berdoa dengan khusyuk, dan semoga apa yang kita panjatkan di sini nih dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, dan tentunya berdoa untuk keluarga kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan, Pak, terkait Raudhah? Jadi cukup insyaallah ya. Insyaallah cukup. Kalau di dalam Raudhah itu ada tiang-tiang yang menjadi dasarnya Rasulullah SAW bersandar. Ada 6 kalau nggak salah. Yang pertama yang nempel dengan rumah Rasulullah itu ada tiang as-sarir, ustuanah namanya bahasa Arabnya, yaitu tiang di mana dijadikannya Rasulullah sering i'tikaf di sini. Artinya kalau kita nempel di situ, di sinilah Rasulullah SAW kalau i'tikaf tidur itu di luar rumahnya Rasulullah SAW. Kemudian sampingnya ada tiang wufud. Wufud itu biasa Rasulullah SAW menerima delegasi dari luar kota Madinah. Tatkala tahun ke-9 penaklukan kota Mekah, Rasulullah tidak melangsungkan ibadah haji, tapi menyuruh Abu Bakar untuk haji. Karena memang banyaknya delegasi daripada luar kota Madinah untuk masuk Islam. Dan yang sampingnya itu ada yang namanya Ustuana Hurras. Ustuana Hurras ini biasa Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat-sahabatnya bertanya tentang Islam, dan dijaga oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga tiang Abu Lubabah, di mana Abu Lubabah mengikat dirinya beberapa hari di situ. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk dilepaskannya. Kemudian ada tiang Mukhallaqah. Tiang Mukhallaqah ini atau tiang Qur'ah yang menjadi tiang yang paling wangi, yang disukai Rasulullah SAW tatkala ingin melaksanakan sholat. Kemudian sampingnya ada mimbar, ada tiang Aisyah atau Qur'ah. Ya insya Allah kalau memang kita mendapatkan tiang-tiang ini, berarti Rasulullah pernah di sini nih. Sujud kita ini pas berada di sini. Setidaknya kalau tidak Rasulullah SAW, berarti sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah yang lebih utama kita mengambil berkahnya Rasulullah? Betul nggak? Kalau Rasulullah SAW masih hidup, boleh kita mengambil berkahnya. Berkah daripada apa yang ada di dalam Rasulullah SAW, rambutnya, ludahnya, ataupun yang lain, bahkan sendalnya dan yang lain sebagainya, itu bisa dijadikan mengambil berkah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian mimbarnya itu berada di pojok sebelah kanan. Kemudian di atasnya biasanya ada tempat muadzin
Karena muadzin itu tempatnya paling atas, nanti ada kayak semacam bangunan sendiri, tangga gitu, dan itu muadzin-muadzin yang biasa kita dengarkan. Baik, yuk kita siap-siap menuju ke Raudhah. Ini Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamad. Ya, saat ini kita akan memasuki Raudhah dari pintu An-Nisa Gate, ya, An-Nisa Gate. Jangan ambil air jam-jam, jangan ambil air jam-jam, langsung masuk ke depan. Jangan ambil air jam-jam. Terus. Di belakang ada dapat Raudhah soalnya. Jangan ambil air jam-jam. Terus, sesek terus ke depan. Sesek terus ke depan. Ya. Nah, ini udah masuk Raudhah nih. Nah. Set. Sholat, Tet. bareng-bareng. Sholat. Ya kita udah keluar tadi. Antum keluar ya? Oh, kan? Ya udah. Sholat lagi. Ya sholat tahiyat masjid. Sholat masjid.